Selamat pagi para penduduk di Desa Sumbernagu yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya Enrico Sofiansi Vansulistio dari kelompok KKN UNS Membangun Desa 2021 kelompok 294. Pada hari ini kita akan masuk ke contoh penerapan ilmu akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan. Seperti judul materi kita sebelumnya, kita akan masuk untuk membuat laporan keuangan dalam pengembangan UMKM, sehingga nantinya kita dapat mencatat setiap transaksi dengan benar dalam membuat laporan keuangan dengan informasi yang benar, sehingga nantinya laporan keuangan ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Untuk dokumen pendukung yang pertama, yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu adalah jurnal umum. Jadi jurnal umum adalah sebuah catatan harian dari segala jenis bukti adanya transaksi keuangan entitas dalam periode tertentu. Nah, karena ini menjadi sebuah dasar dari kita membuat laporan keuangan, fungsi jurnal umum ini juga sangat banyak. Berikut adalah fungsi penting dari jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Fungsi historis yaitu mencatat jurnal berdasarkan urutan waktu dan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Nantinya kita harus mendahulukan untuk mencatat transaksi entitas sehari-hari yang terjadi terlebih dahulu, sesuai dengan urutan kejadian dan juga tanggal. Kemudian yang kedua, fungsi pencatatan. Fungsinya adalah keharusan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di dalam suatu entitas. Dalam melakukan pencatatan, jurnal ini bisa digunakan untuk menentukan ke akun mana dan dengan nominal berapa transaksi itu akan dicatat. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi ini berfungsi untuk menentukan nama akun, jumlah uang, dan yang mana bukti transaksi yang terlebih dahulu harus dianalisa, dan juga menentukan apakah akun yang terpengaruh itu masuknya ke debit atau kredit. Kemudian yang keempat, fungsi instruksi. Jurnal akan menjadi sebuah perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Nantinya hal ini akan bermanfaat ketika proses memasukkan data ke buku besar. Kemudian yang terakhir adalah fungsi informatif. Catatan yang ada di dalam jurnal umum dapat memberikan penjelasan terkait bukti pencatatan yang terjadi, seperti tanggal, nama akun, keterangan singkat, hingga jumlah uang. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Pertama adalah langkah membuat jurnal umum. Nah, langkah pertama yaitu melakukan analisis dan tentukan akun apa yang terpengaruh dari transaksi tersebut. Apakah yang mempengaruhi itu aset, utang, modal, biaya, atau pendapatan. Kemudian yang kedua adalah lakukan analisa terhadap akun yang terpengaruh tersebut. Apakah nilainya bakal naik atau nilainya malah turun. Kemudian yang terakhir adalah lakukan analisis terhadap kenaikan atau penurunan nilai akun, lalu tentukan pada sisi mana hal tersebut harus dicatat. Dicatat itu debit atau kredit. Itu tergantung juga sesuai dengan saldo normalnya itu ditaruh di mana. Kemudian ada keterangan di bawah ini. Ya, jika aset bertambah itu dicatat di posisi debit, sedangkan jika berkurang ditukarkan pada posisi kredit. Kemudian saat utang itu tambah, maka catat di posisi kredit, lalu kalau berkurang itu di posisi debit. Kemudian modal kalau bertambah dicatat di posisi kredit, kemudian kalau berkurang itu dicatat di posisi debit. Lalu untuk pendapatan itu bertambah dicatat di posisi kredit. Nah, jika berkurang itu maka ada di posisi debit. Dan yang terakhir, jika beban bertambah itu dicatat di posisi debit. Namun jika berkurang dicatat pada posisi kredit. Berikut saya berikan contoh transaksi di satu entitas. Jadi misalnya tanggal 2 Maret, Ibu Sinta mendirikan usaha menjahit dengan nama Sin Tailor dan menyetor modal sebesar 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 6 Maret itu dibeli peralatan jahit secara tunai seharga 2,5 juta rupiah.
Lalu tanggal 7 Maret dibeli kembali perlengkapan lain secara kredit senilai 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 diterima uang atas jasa jahit yang telah dikerjakan sebesar 750.000 rupiah. Dan yang terakhir tanggal 23 Maret itu dibayar biaya listrik sebesar 250.000 rupiah. Lalu dari transaksi-transaksi tersebut dibuatlah jurnal umum seperti yang ada di slide ini. Diberi nama entitasnya Sin Taylor, kemudian jurnal umum, kemudian ditulis periodenya nih per Juli 2021. Kemudian diberikan halaman pertama, lalu dibuat tabel seperti ini, tanggalnya sudah diurutkan, kemudian ada buktinya, nomor buktinya, kemudian ada nama akun yang berpengaruh. Nah tadi tanggal 2 Maret itu kan Ibu Sinta tentang mendirikan usaha dan menyetor modal sebesar 20 juta rupiah. Ini dicatat semua, kasnya bertambah di debit, sedangkan modalnya pertama di kredit. Kemudian di bukti selanjutnya tanggal 6 Maret sini Ibu Sinta membeli peralatan jahit secara tunai sebesar 2,5 juta. Itu nanti peralatannya bertambah di sisi debit dan kasnya itu berkurang di kredit. Kemudian satunya tanggal 7 Maret di sini Ibu Sinta membeli lagi perlengkapan lain secara kredit seharga 1 juta. Nah itu berarti perlengkapannya itu bertambah di debit, lalu kemudian utangnya bertambah di kredit. Kemudian untuk di tanggal 15 Maret ini Bu Sinta menerima uang atas jasa jahit yang telah dikerjakan. Itu berarti ibunya mendapatkan uang, maka kasnya itu bertambah di debit seharga 750.000 dan pendapatannya juga naik sebesar 750.000. Dan yang terakhir itu Bu Sinta membayar biaya listrik sebesar 250.000. Nah untuk beban listrik itu nanti dia bertambah sebanyak 250.000, sedangkan kas ini berkurang di kredit sebesar 250.000. Nah kemudian dari total debit dan kredit tersebut ini nanti ditambahkan masing-masing. Di debit nanti ditambah, di kredit nanti ditambah. Nah ketemu jumlah debitnya itu 24.500.000 dan juga kreditnya ini juga sama 24.500. Itu berarti pencatatan jurnal umumnya sudah benar, karena debit dan kredit itu seperti yang dikatakan di persamaan akuntansi itu harus balance. Kemudian untuk dokumen pendukung yang kedua adalah buku besar. Jadi apa itu buku besar? Buku besar ini berfungsi untuk mengumpulkan data transaksi historis dalam jurnal. Jadi seluruh transaksi yang tercatat pada jurnal umum itu akan dimuat di sini. Adapun karena buku besar akan menampilkan riwayat transaksi, maka bisa digunakan untuk pencocokan dengan tabungan atau rekening entitas, apakah pencatatan transaksinya itu sudah cocok atau belum. Nah nantinya itu buku besar akan menjadi sumber data dalam membuat laporan keuangan. Jadi apa fungsi buku besar itu? Berikut adalah fungsi dari buku besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah meringkas data transaksi yang ada di dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian yang kedua itu menggolongkan data keuangan sehingga dapat mengetahui berapa sebenarnya keadaan keuangan entitas. Kemudian yang ketiga adalah bahan atau informasi untuk menyusun atau membuat laporan keuangan. Nah lalu bagaimana cara membuat buku besar? Jadi cara posting ke buku besar atau general ledger. Nah posting itu dalam ilmu akuntansi diartikan sebagai proses atau kegiatan memindahkan akun dan saldo akun yang ada di jurnal ke buku besar. Berikut merupakan contoh penulisan buku besar. Ini nyata entitasnya sudah berbeda. Di sini entitasnya namanya Ocitek, buku besar. Nah, jadi untuk buku besar sendiri
itu membuatnya per akun ya. Jadi misalkan nanti ada buku besar kas, itu nanti mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas. Kalau piutang itu nanti mencatat transaksi yang berhubungan dengan piutang saja dan lain sebagainya. Nah, ini nomor 11 ini apa? Ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini tercatat diketahui bahwa tanggal 2 Maret ini ternyata ada ketangannya modal dengan referensi jurnal umum halaman pertama. Debit 20 juta rupiah. Berarti di sini dapat diasumsikan bahwa di sini Ojintek ini baru berdiri dan pemiliknya baru menanamkan modal sebanyak 20 juta rupiah. Sehingga saldonya ini dimunculkan di sini secara debit 20 juta rupiah. Sedangkan tanggal 6 Maret ini ada keterangan peralatan. Referensinya tuh jurnal umum halaman pertama. JU ini berarti jurnal umum, satu ini halaman satu atau halaman pertama. Kemudian di sini ada tanya itu kredit 2,5 juta. Nah, berarti dapat diasumsikan bahwa di sini entitas ini sedang membeli peralatan sebanyak 2,5 juta. Sehingga di sini munculnya kredit dan dimunculkan di saldonya ini di kredit sebanyak 2,5 juta. Nah, karena debit dan kredit ini saling berlawanan, maka dilakukan pengurangan 20 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah, sehingga jumlah saldo normal di kas ini sebanyak 17.500.000 rupiah. Lalu kita beralih ke penomoran akun. Tadi kan ditunjukkan di buku besar untuk akun kas itu diberi nomor 1.1.1. Nah, kemudian bagaimana cara penomoran tersebut? Ternyata penomoran akuntansi itu tidak bisa sembarangan. Ada artinya sendiri. Nah, contohnya tadi akun kas diberi nomor 111. Nah, untuk nomor 1 yang terakhir yang di posisi kanan itu menunjukkan jenis akunnya, apakah itu akunnya itu kas atau piutang atau persediaan atau perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk penomoran yang di tengah itu menunjukkan golongan akun, apakah akunnya itu aktiva lancar atau aktiva tetap atau aktiva tidak berwujud. Nanti kalau misalkan kelompok akun itu utang, nanti ada utang jangka panjang atau utang lancar. Nah, kemudian yang di sebelah kiri atau yang paling awal itu nomornya menunjukkan kelompok akun. Misalnya untuk aktiva atau beban atau utang atau modal atau pendapatan. Itu ada nomornya sendiri. Kalau nomor 1 itu aktiva, kemudian nomor 2 itu utang, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, dan nomor 5 itu beban ya. Dalam kasus ini. Nah, ternyata di internet sudah ada contoh daftar nama dan nomor akun. Kalau misalkan sedikit bingung mengenai penomoran akun ini, bisa dilihat linknya di bawah untuk contoh daftar nama dan nomor akun. Kemudian kita beralih ke keterangan yang berhubungan dengan buku besar tadi. Nah, tadi contoh buku besar di 2 slide sebelumnya diketahui bahwa buku besar per akun itu hanya akan memasukkan akun yang terdapat pada jurnal umum. Nah, kemudian kedua, nomor referensi itu ditulis berdasarkan ada di halaman berapa transaksi dicatat pada jurnal umum. Nah, dalam ilustrasi sebelumnya itu diketahui bahwa kas itu berada di halaman 1 di jurnal umum. Maka ditulis JU1 atau keterangannya jurnal umum halaman 1. Nah, setelah melakukan posting ke dalam buku besar, itu jangan lupa untuk menuliskan referensi pada jurnal umum yang bisa diambil dari nomor akun pada buku besar. Nah, tulis referensi itu di mana?
Nah tadi kan kalau dilihat contoh sebelumnya itu kan ada jurnal umum di mana nomor referensinya itu belum ada itu. Nah itu ditulisnya referensi itu setelah menulis buku besar, jadi nggak bisa ditulis sebelum membuat buku besar. Nah berikut merupakan contoh penulisan referensi. Nah di Ocitek di Jurnal Umum per Juli 2021 halaman pertama, ini sudah benar ya, referensi di buku besar itu Jurnal Umum halaman pertama. Nah dicatat sini 2 Maret, nomor bukti 111, nama akunnya kas dan modal. Berarti ya saya sebutkan tadi ternyata benar bahwa di sini pemilik sedang menanamkan modal sebanyak 20 juta. Maka di kasnya itu diberi nomor referensi 111. Kemudian debit dan kredit di semua nilai dan satu namanya menambah semua, kas di debit, modal di kredit. Kemudian tanggal 6 Maret, nomor bukti 112, nama akunnya itu peralatan dan gas. Ya berarti benar lagi bahwa ternyata sini terjadi transaksi pembelian peralatan, di mana peralatan itu akun peralatan bertambah 2,5 juta, sedangkan kas itu berkurang sebanyak 2,5 juta rupiah di kredit. Dan di sini juga ditulis nomor referensi kasnya. Nah mengapa peralatan itu di debit? Karena kan peralatan itu kan masuknya aset, masuknya harta, dan kas ini juga masuknya asetnya, makanya peralatan itu nambah di debit sebanyak 2,5 juta, sedangkan kas itu nanti berkurang sebanyak 2,5 juta di kredit. Nah sehingga nanti dijumlah antara debit dan kredit dua-duanya sama angkanya ya, 22 juta 500 ribu, dan di kredit juga 22 juta 500 ribu. Kemudian masuk ke dokumen pendukung yang ketiga, yaitu adalah jurnal penyesuaian. Nah jadi orang-orang bertanya, jurnal penyesuaian itu apa sih? Kemudian contoh tulis jurnal penyesuaian itu kayak seperti apa? Jadi ditulis bahwa jurnal penyesuaian itu menyesuaikan jurnal dalam buku besar entitas yang terjadi pada akhir siklus akuntansi untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Jadi ketika sebuah transaksi itu dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya, jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar. Hal ini dapat mengacu pada pelaporan keuangan yang mengkoreksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam periode akuntansi. Nah, berikut beberapa penjelasan serta pencatatannya. Nah, untuk akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini perlu penyesuaian karena adanya pemakaian. Sehingga nanti dia sebelum ke periode akuntansi berikutnya itu untuk entitas mencatat kampanye itu udah dipakai berapa banyak, sehingga bisa tahu kurangnya perlengkapan itu berapa. Kemudian yang kedua itu akan beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Ini contohnya seperti sewa dibayar di muka. Misalkan lagi menyewa gedung atau menyewa peralatan, itu perlu dicatat biaya dibayar di muka karena sesuai waktu berjalannya dari beban dibayar di muka tersebut. Kemudian ada akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena penyusutan aktiva. Jadi aktiva tetap kecuali tanah itu ada penyusutannya. Nah, penyusutan itu apa? Jadi penyusutan itu seperti berkurangnya nilai guna dari aktiva tetap. Misalnya peralatan atau gedung. Nah, peralatan misalnya itu untuk mesin.
Nah, mesin itu ketika beli baru sama yang udah dipakai selama bertahun-tahun itu pasti kualitasnya juga beda. Nah, mesin yang baru itu pasti performanya itu pasti lebih lancar daripada mesin yang sudah beroperasi sama bertahun-tahun. Pasti lebih banyak ada rusaknya, ada problemnya, sehingga nilai ekonomis dari peralatan tersebut itu menjadi semakin berkurang, dan kekurangan nilai ekonomis dari aktiva tertentu tersebut itu dicatat dalam penyusutan aktiva. Kemudian ada juga penyesuaian akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Kemudian ada akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Jadi biasanya kan ada salah tulis atau emang waktu itu belum bayar sesuatu ya, misalkan belum bayar listrik atau mungkin belum bayar gaji gitu. Kemudian terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka. Itu penyesuaian yang diperlukan karena pendapatan yang belum menjadi pendapatan karena pekerjaan atau layanan kepada langganan yang belum dikerjakan. Itu contohnya tadi seperti jasa hotel atau layanan pesawat terbang. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh soal jurnal penyesuaian. Ini sudah beda lagi. Pada Januari 2019, Tuan Akuntan mendirikan sebuah salon dengan nama Kemilau. Nah, pada periode Januari 2019 terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Pertama, peralatan yang diperoleh dengan harga 13 juta disusutkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu 1 juta. Kemudian yang kedua, dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebesar 24 juta. Kemudian perlengkapan salon pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan pada 31 Januari 2019 perlengkapan tersisa 1 juta rupiah. Kemudian diterima pendapatan di muka untuk rias artis secara berkelas selama 6 bulan sebesar 6 juta rupiah. Lalu setiap bulan salon tersebut menerima 1 juta. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang itu memiliki hak atas gaji sebesar 2 juta rupiah. Kemudian atas pinjaman uang dari rekan Tuan Akuntan, salon Kemilau memiliki hutang bunga sebesar 500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Kemudian yang terakhir, pada akhir Januari 2019, salon Kemilau perlu membayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000 rupiah. Lalu kita masuk ke contoh jurnal penyesuaian. Jadi yang pertama itu beban penyusutan peralatan debit sebesar 1 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 1 juta. Nah, di sini ternyata terdapat pengurangan nilai ekonomis dari satu peralatan sebesar 1 juta. Jadi sudah dijelaskan nilai residunya itu 1 juta. Nah, jadi untuk beban penyusutan peralatan itu nanti masuknya di laporan laba rugi. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan peralatan itu dimasuknya di aset. Di bawahnya peralatan. Nah, mengapa masuknya di aset nih? Karena kan peralatannya itu kan masih ada. Tetapi kan nilai ekonomisnya berkurang. Sehingga untuk akumulasi penyusutannya itu nanti dicatatnya tetap di aset tetap. Tetapi bukan berarti
nilai sesungguhnya dari peralatan itu berkurang. Bukan begitu konsepnya. Konsep dari akumulasi penyusutan ini ya nilai ekonomisnya berkurang, tetapi barangnya itu tetap harganya tetap gitu. Kemudian yang kedua ada beban asuransi sebesar 2 juta. Kemudian sedangkan untuk asuransi dibayar di muka ini kan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Nah, bagaimana bisa? Nah, tadi untuk asuransi gedung dibayar di muka itu masanya kan 1 tahun. Itu sejak 1 Januari hingga 31 Desember sebesar 24 juta. Itu berarti nilai asuransi gedungnya itu kan 24 juta. Itu nanti dibagi 12 bulan, karena kan masanya tadi kan 1 tahun, sehingga 24 juta itu dibagi 12 sehingga menghasilkan angka 2 juta. Ini untuk beban asuransi per bulan. Kemudian yang ketiga kita masuk ke beban perlengkapan. Ini satu yang paling mudah ya, karena perlengkapan kan ini kan diketahui bahwa satu awalnya kan 6 juta. Nah, kemudian perlengkapan ini dipakai terus sampai sisa perlengkapan itu senilai 1 juta. Sehingga dicatat bahwa beban perlengkapan itu sebesar 5 juta dan perlengkapannya itu nanti berkurang di kredit sebesar 5 juta juga. Kemudian untuk taksasi selanjutnya ini ada pendapatan diterima di muka. Nah, jadi ceritanya ini soal rias. Kan ada yang orang yang membayar rias artis selama 6 bulan. Nah, nambahkan sebesar 6 juta. Nah, setiap bulan itu salon menerima 1 juta. Berarti kan ada jasa yang penting udah dapat uangnya tapi belum diterapkan jasanya. Nah, jadi yang belum diterapkan itu sebesar 6 juta. Yang di sini mereka baru menerima pendapatan itu sebanyak 1 juta per bulan. Sehingga pendapatan diterima di muka ini itu di debit 1 juta, sedangkan pendapatan jasa itu baru diterima sebesar 1 juta rupiah di kredit. Nah, yang menjadi masalah adalah mengapa pendapatan diterima di muka itu ditaruh di mana. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini nanti dicatatnya itu di liabilitas, di utang. Nah, mengapa ditaruh di pendapatan diterima muka itu ditaruh di utang? Nah, karena begini, kan misalnya tadi kan reservasi, prinsipnya sama seperti hotel, jadi reservasi hotel. Nah, tapi kalau di sini itu penerapannya sebagai berikut. Ada orang bayar jasa rias artis, itu dia minta jasa itu setiap 6 bulan. Dia udah bayar lebih dahulu, jadi udah ada uangnya dulu, tetapi jasanya belum diterapkan. Makanya dari itu kan memunculkan pendapatan diterima di muka. Tapi kita udah dapat uangnya dulu, udah dapat kasnya terlebih dahulu. Ya, kira-kira begitu konsepnya. Sehingga nantinya, nah dari kasus ini pendapatan diterima di muka itu di akhir bulan itu akan berkurang di debit sebanyak 1 juta. Nah, pendapatan jasa ya, pendapatan yang sudah diakui itu baru dapat sebanyak 1 juta. Nah, selesainya pendapatan diterima di muka ini nanti setelah 6 bulan. Nah, kemudian untuk kasus yang kelima, yaitu beban gaji. Nah, ini salah satu contoh yang jauh lebih mudah daripada yang pendapatan diterima di muka. Nah, ini kan diketahui bahwa 5 karyawan belum menerima gaji, sedangkan mereka itu punya hak atas gaji sebanyak 2 juta. Nah, maka dari itu memunculkan beban gaji sebanyak 10 juta
Sedangkan di kredit ada utang gaji sebesar 10 juta. Nah, kemudian yang keenam itu adalah beban bunga. Nah, atas pinjaman uang dari rekan tuan akuntan, salon Kimilau memiliki hutang bunga sebesar 500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Jadi tiap bulan tuh mereka memiliki hutang bunga, salonnya maksudnya. Jadi tinggal ditulis beban bunga itu sebanyak 500.000, sedangkan untuk utang bunga sebanyak 500.000 juga. Kemudian yang terakhir, pada akhir Januari 2019, salon Kimilau belum membayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000, sehingga nantinya beban listrik dan air tetap dihitung 250.000, tetapi yang dikredit itu adalah utang listrik dan air. Ya, prinsipnya sama seperti beban bunga tadi. Masih ada utang listrik dan air sebesar 250.000. Nah, dari semua penyesuaian tadi itu sebenarnya dihitung debit dan kredit hasilnya sama, yaitu 19.750.000 rupiah. Lalu kita akan masuk ke dokumen dari laporan keuangan itu sendiri. Sudah masuk ke bagian laporan keuangan, sudah bukan dokumen pendukung lagi yang disukai semua orang, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan finansial entitas yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Nah, isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh entitas. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di entitas tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial entitas yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke fungsi laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini harus dibuat setiap akhir bulan maupun akhir tahun sekali, atau berdasarkan interval yang disetujui berbagai pihak. Hal ini dikarenakan ada fungsi-fungsi khusus yang diharapkan muncul darinya jika dilakukan perhitungan secara berkala dan sesuai jadwal. Nah, berikut ini fungsi-fungsi dari laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu adalah bahan evaluasi keuangan. Nah, ketika entitas sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, itu pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, lalu dari akumulasi dari total finansial tersebut akan menjadi laba rugi entitas di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya itu, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan entitas. Nah, entitas yang sedang berkembang itu bisa dilihat dari kondisi keuangan di entitas tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau labanya dibandingkan rugi, tentu prospek entitas ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan entitas, atasan harus tahu data-data laba rugi entitas tersebut. Maka dari itu, dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan alat produksi yang lebih menguntungkan. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi. Nah, di laporan begini harusnya masih ada lagi di atasnya, ada nama entitas, kemudian laporan laba rugi, kemudian untuk dikasih keterangan untuk periode yang berakhir,
itu periodenya bulan berapa, tahun berapa. Nah, untuk laporan laba rugi ini langsung dimulai dengan pendapatan. Nah, pendapatan itu dari apa saja, misalnya pendapatan terkait jasa, atau mungkin ada pendapatan di luar jasa, di luar penjualan, itu juga bisa dicatat. Seperti yang di sini tuh ada pendapatan bunga ternyata. Jadi selain mendapatkan pendapatan dari penjualan, ternyata mereka punya pendapatan bunga juga. Itu juga dihitung. Tadi jumlah pendapatannya adalah 55.000. Nah, karena di sini ternyata perusahaannya adalah perusahaan dagang, maka di situ ada harga pokok penjualan atau HPP, atau itu harga dasar ketika membeli barang dagangnya itu. Nah, ini dihitung dari saldo persediaan awal itu ditambah dengan pembelian, itu nanti ditambah sama dengan barang yang tersedia untuk dijual berapa, itu nanti dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga muncul angka HPP. Nah, di sini ternyata HPP-nya itu 7 juta rupiah. Sedangkan tadi penjualan di atasnya itu ternyata sebesar 55.000 juta maksudnya. Nah, sehingga memutuskan laba kotor itu sebesar 48 juta rupiah. Nah, lalu kita masuk ke beban, akun-akun di beban. Nah, di sini tercatat beban usaha itu dibagi dari beban operasional dan biaya administrasi. Nah, untuk beban operasional ini adalah beban-beban yang terjadi ketika perusahaan itu melakukan operasinya itu. Sedangkan untuk beban administratif itu beban di luar operasional, itu di luar bagian produksi. Nah, kalau di sini diketahui bahwa untuk beban operasional ada biaya gaji, kemudian ada biaya iklan sama biaya angkut. Nah, biaya angkut itu seperti biaya membawakan barangnya di distributor ya, atau ke pembelinya langsung. Nah, di sini totalnya adalah beban operasionalnya itu totalnya 1.700.000. Nah, sedangkan beban administrasi itu adalah biaya gaji karyawan di bidang administrasi. Jadi di sini diketahui bahwa ternyata biaya gaji di bagian penjualan, bagian administrasi ini bisa dibagi. Kemudian ada biaya sewa, kemudian ada biaya asuransi. Sehingga dari biaya gaji karyawan administrasi, biaya sewa, dan biaya asuransi ternyata sebanyak 3.500.000. Nah, dari penjumlahan semua beban ini itu memunculkan angka 5.200.000. Nah, dari laba kotor dikurangikan laba beban ini akan memunculkan angka laba atau rugi bersih. Nah, karena di sini perusahaan atau entitasnya itu laba, di sini labanya itu tercatat sebesar 42.800.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, jadi laporan perubahan modal atau ekuitas itu secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, jadi ini merupakan rumus dari pertambahan modal atau pengurangan modal. Nah, kalau pertambahan modal itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah jumlah dari laba bersih dikurangi prive. Nah, kemudian untuk pengurangan modal itu modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah prive. Nah, jadi prive itu walaupun masuk modal itu ternyata dia sudah dihitung terlebih dahulu sebelum masuk neraca.
Nah, karena nantinya untuk laporan posisi keuangan atau neraca keuangan nantinya, ini PV tidak dimasukkan di laporan posisi keuangan, langsung dihitung di laporan perubahan modal. Berikut merupakan contoh laporan perubahan modal. Jadi itu ada nama entitas, kemudian di judul laporan perubahan modal itu per Desember 2020 contohnya. Kemudian ditulis di awal itu ada modal awal. Diketahui bahwa modal awal mereka itu sebesar 5 juta. Kemudian laba bersihnya itu sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, kemudian ada pengurangan prefer. Nah, pengurangan prefer ini sebenarnya salah ya, karena ini hasil penghitungan yang salah. Ini kita anggap aja seharusnya ini 100.000 ya. Prefernya 100.000 sehingga 1.250.000 dikurangi 100.000 memunculkan pertambahan modal sebesar 1.150.000. Nah, ini juga kayaknya tanda tidak salah. Ini harusnya di laporan perubahan modal itu juga ada baris lagi modal lahir, sehingga nanti modal lahirnya itu dihitung dari modal awal ditambah dengan pertambahan modal atau pengurangan modal ya berapa sih. Sehingga kalau di contoh ini modal akhirnya sebesar 6.150.000 rupiah. Kemudian untuk laporan keuangan terakhir yang dibuat, ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca keuangan. Ya, seharusnya ini ada lagi dokumen namanya catatan atas laporan keuangan, tapi itu isinya ya hanya sebagai penjelasan mengenai entitasnya itu, dan juga nanti ada penjelasan yang lain. Itu nanti bisa dipelajari lagi, ada banyak materinya di internet. Nah, jadi untuk laporan posisi keuangan atau neraca keuangan ini merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah entitas atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Nah, untuk fungsi neraca keuangan atau laporan posisi keuangan, yang pertama untuk melihat kondisi keuangan entitas itu sehat atau tidak. Yang kedua, untuk memperkirakan keadaan arus kas di masa depan. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisa likuiditas dan fleksibilitas keuangan entitas. Lalu ada struktur neraca keuangan. Nah, dalam sebuah neraca keuangan itu terdapat struktur dalam pembuatannya. Adapun strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva atau aset. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua adalah aktiva tetap, dan yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Kemudian yang kedua adalah kewajiban atau utang, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, dan yang terakhir yang ketiga adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini dibagi menjadi 2 juga, modal disetor dan laba ditahan. Nah, penjelasan dari kelompok akun ini apa saja itu bisa dilihat di video saya yang sebelumnya yang tentang materi akuntansi. Berikut merupakan contoh laporan posisi keuangan atau neraca keuangan. Nah, contohnya di sini ada entitas jasa manusia bumi. Di bawahnya ada neraca, yang di bawahnya lagi ada catatan per Desember 2020. Nah, kemudian untuk neraca ini dibagi menjadi 2. Yang sisi kiri adalah aktiva saja, dan yang kedua sisi kanan adalah utang dan modal. Nah, ini dikarenakan di sisi kiri aktiva itu kan debit, sedangkan di sisi kanan itu ada utang dan modal. Itu mereka juga di sisi kredit. Nah, sehingga nantinya untuk menghitung total aktiva dan juga menghitung total utang plus modal itu nanti kedua sisi ini angkanya sama semua, jadi balance. Jadi tulis bahwa aktiva lancarnya catat tegas, piutang, dan perlengkapan,
Ini ada aktiva tetap, ada peralatan gedung, dan di sini ada akumulasi penyusutan gedung. Jadi benar kalau untuk penyusutannya sendiri nanti akumulasinya ditaruh di aktiva tetap, tapi sifatnya itu mengurangi jumlah aktiva. Nah, sedangkan di sisi kanan itu dia punya utang lancar, utang usahanya punya 7 juta, sedangkan modalnya ada 12.500.000. Nah, jadi sehingga dari pertambahan aktiva ini total aktiva didapatkan sebanyak 19.500.000. Sedangkan untuk total utang plus modal itu juga sama 19.500.000. Jadi ini pencatatannya sudah benar. Sisi debit sama kredit sudah balance. Sekian pemaparan materi dari saya, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah bisa diterapkan juga, mungkin bisa diterapkan di UMKM sekitar, maupun bagi yang sudah punya usaha mungkin bisa langsung diterapkan juga di usahanya juga. Dan apabila terdapat kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan. Sekian dan terima kasih.